Sambil menunggu teman-teman yang lain yang baru hadir, silakan menulis nama panggilan. Ya, Mas Foki hadir. Mungkin yang lain yang belum. Ini yang hadir baru 11 orang ya. Kita mulai 2 menit lagi. Nanti anak-anak kalau mau izin ke kamar mandi, silakan ditulis di kolom chat ini ya. Di gambar pesan ini ditulis, Pak, misalnya Pak izin ke kamar mandi, ditulis di sini. Nanti untuk semua mic-nya dimatikan dulu, kecuali nanti kalau ada yang bertanya baru mic-nya dinyalakan. Kemarin sudah Pak Ilham ajari ya untuk menyalakan mic. Gimana kemarin? Ya, sekarang kita mulai saja pembelajaran hari ini. Nanti yang belum hadir bisa menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, anak-anak masih semangat ya, sore-sore ini kita melakukan pertemuan secara daring melalui Google Meet. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, mari kita melakukan doa bersama-sama dulu. Untuk yang memimpin doa, monggo Mbak Adilia dipimpin doanya. Mbak Adilia, mic-nya dibuka ya Mbak Adilia. Nanti membaca doa belajar saja. Membaca doa belajar saja. Ya monggo Mbak Adilia dipimpin. Pak, izin ngambil pensil. Ya. Ya monggo Mbak Adilia. 1, 2, 3. Yuk dimulai. Raditu billahi rabban wa bil islam Nabi Muhammadin nabiyyan Rabbi zidni warzuqni amin. Ya, terima kasih Mbak Adilia yang sudah memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, kita dengarkan dulu lagu Garuda Pancasila. Sebelumnya Pak Ilham tampilkan dulu videonya ya. Nanti untuk yang memimpin nyanyikan lagu, Mas Fauki sama Mas Gani ya. Nanti Mas Fauki sama Mas Gani memimpin nyanyi lagu ya. Tapi nanti videonya saya putar dulu. Pak Ilham izin share screen dulu ya. Iya, Pak. Sudah kelihatan belum?
Sudah kelihatan ya? Sudah. Ya, sekarang kita sudah mendengarkan lagu Garuda Pancasila. Sebelum memasuki materi, dulu Pak Ilham sudah untuk pertemuan sebelumnya Pak Ilham sudah memberikan materi tentang alat ukur panjang ya. Dulu alat ukur panjang itu apa saja alat ukur panjang? Penggaris. Ya, penggaris. Terus apa lagi selain penggaris? Meteran. Meteran. Meter. Ya, itu untuk mengukur panjang benda ya, itu. Ya, benar dulu. Nah, tadi alat ukur panjang itu yang pertama ada penggaris ya, ada penggaris. Terus ada penggaris mika, ada penggaris meteran. Nah, itu macam-macam alat ukur panjang. Nah, di materi kali ini Pak Ilham akan memberikan contoh benda. Mungkin ada yang tahu ini apa? Ini ada yang tahu apa ini? Pensil. Ya, pensil. Nah, terus ini apa? Ini apa? Tahu? Udah. Penggaris. Nah, ini penggaris ya, penggaris. Terus ini apa ini? Gelas. Gelas ya. Nah, ini Pak Ilham sudah memberikan contoh-contoh benda. Tadi ada penggaris, ada pensil, ada benda. Nah, tadi dari ketiga benda tadi mungkin ada perbedaannya ya. Siapa yang tahu perbedaannya antara pensil sama penggaris? Dari kayu, penggaris tadi dari logam.
Ya, Mbak Yumna mungkin bisa. Mbak Yumna, apa perbedaan kayu dan penggaris? Ya, siapa yang tahu perbedaan pensil dan penggaris? Mbak Adilia, perbedaan pensil dan penggaris apa? Mbak Adilia. Kalau pensil dibuat dari apa? Pensil? Kayu. Kalau penggaris ini dibuat dari apa? Penggaris ini? Besi. Oh ya, ini dari besi ya. Besi itu termasuk logam. Ya, besi itu termasuk logam. Nah, itu tadi. Kenapa Pak Ilham memberikan contoh-contoh benda tadi? Ada yang tahu kenapa? Nah, karena pada pertemuan ini Pak Ilham akan menyampaikan materi tentang macam-macam benda beserta bahan pembuatannya. Pak Ilham akan menampilkan share screen dulu ya. Sudah kelihatan? Belum? Sudah, Pak. Pak. Itu ya. Pak Ilham besarkan dulu. Nah, itu ya, sebelum memasuki pembelajaran, intinya Pak Ilham akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan melakukan pengamatan gambar macam-macam benda, peserta didik dapat menelaah informasi macam-macam benda dan bahan pembuatannya dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan terhadap benda, peserta didik dapat membuat tabel tentang pengelompokan benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet dengan tepat. Dengan melakukan konversi satuan panjang, peserta didik dapat memerinci konversi satuan panjang dengan baik. Dengan melakukan pengukuran secara mandiri, peserta didik dapat melakukan praktik pengukuran panjang benda dengan tepat. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, sekarang kegiatannya adalah mengamati gambar ini. Itu ada gambar apa saja ini? Mungkin Kata pembahasan gelas itu botol, Pak. Nah, ini semuanya ini ada macam-macam benda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 benda ya. Apa yang kamu ketahui dari gambar ini? Misalnya ini ada sendok ya. Sendok ini terbuat dari apa ini? Besi, Pak. Besi itu sifatnya apa? Sifat besi. Sifatnya itu gimana? Keras, kuat. Nah, itu sifat besi ya. Kalau pintu ini apa? Terbuat dari apa ini pintu? Kayu. Kalau kayu sifatnya gimana kayu? Keras. Sama seperti sendok ini ya. Ada perbedaan ya? Enggak. Ada perbedaannya enggak? Kalau kayu sama besi itu perbedaannya apa? Kayu sama besi itu? Kalau kayu apa perbedaannya sama besi? Ada yang tahu? Kayu itu kan mudah patah ya, lebih mudah dihancurkan. Kalau besi itu kan bisa kuat, tidak mudah dihancurkan. Itu perbedaannya kira-kira. Nah, ini ada rantai. Rantai ini terbuat dari apa rantai? Besi. Kalau botol ini terbuat dari apa? Plastik. 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 Bu?
Buku dari apa? Kayu. Kertas. Kertas. Kertas itu juga terbuat dari kayu ya. Kalau kertas itu juga terbuat dari kayu. Kalau kaca pembesar ini terbuat dari apa? Kaca. Kaca. Pak. Ya, kaca. Kalau kaca pembesar ini terbuat dari kaca ya. Nah, itu tadi ada macam-macam benda. Nah, selanjutnya coba kalian amati gambar ini. Carilah perbedaan pada gambar ini. Perbedaannya itu apa saja gambar ini? Nah, ini ada gambar apa ini? Gambar yang kiri. Yang kanan gambar apa? Kursi. Perbedaannya apa? Kursi gampang patah. Kursi gampang patah. Terus sendok apa sendok? Kursi lebih kuat. Lebih kuat. Ya, sendok lebih kuat ya. Kuat dan tidak gampang patah, Pak. Ya, kuat tidak gampang patah itu sendok. Coba Mbak Humaira. Perbedaan kursi sama sendok tadi apa Mbak Humaira? Mbak Humaira? Kursi gampang patah, sendok lebih keras. Lebih keras. Nah, sendok lebih keras ya. Kalau sendok ini terbuat dari apa sendok? Besi. Oh, Mas Raja. Mas Raja. Sendok terbuat dari apa Mas Raja? Besi. Kalau kursi? Kayu. Nah, kayu ya. Nah, ini kita sudah mengetahui macam-macam benda. Ya, macam-macam benda. Nah, selanjutnya ini kita belajar tentang contoh benda dan sifatnya. Coba Mas Reno ini dibaca dulu Mas Reno. Ini yang kali ini kita akan belajar tentang contoh-contoh benda beserta sifat yang dimiliki benda di sekitar kita. Terbuat dari berbagai macam bahan. Di antara bahan-bahan itu adalah kayu, kertas, plastik, logam, kaca, dan karet. Nah, itu ya. Kita akan belajar tentang contoh-contoh benda. Selanjutnya ini, materi selanjutnya. Silakan dibaca Mas Mirza. Mirza? Bisa. Mirza? Mas Mirza belum hadir ya? Coba. Mas Fauki dibaca yuk ini. Yang ini, benda terbuat dari kayu. Coba Mas Fauki dibaca. Mas Fauki. Kayu. Misalnya nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan ya, coba tak besarin dulu ya, Pak Ilham besarkan dulu ya. Ya, udah kelihatan belum? Ya, ayo Mas Fauki dibaca. Belum? Belum kelihatan? Kecilan, Pak. Oh, kecilan. Menjadi kayu. Gelandang disebut Kelihatan? kelebihan yaitu kertas dan mudah dibentukkan. Kayu juga memiliki kekurangan yaitu mudah laku, kurang aku dapat
atas dengan melapis kayu dengan cat. Contoh benda yang terbuat dari kayu adalah pensil, kursi, lemari. Ya udah ya, itu tadi benda yang terbuat dari kayu. Sekarang benda yang terbuat dari kaca. Coba dibaca. Siapa yang membaca kira-kira? Yang mau membaca siapa? Alula. Yuk Alula, Mbak Alula dibaca. Coba Mbak Alula. Izin minum. Ya. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk kaca, mata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Nah, itu adalah sifat-sifat benda yang terbuat dari kaca. Sifatnya itu kaca itu kedap air, memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Tetapi kaca juga memiliki kekurangan. Ya, kekurangan kaca itu ada yang tahu kekurangan kaca apa? Ada yang tahu? Tidak, kekurangan kaca apa? Ya? Mudah pecah. Ya, mudah pecah. Kaca itu mudah pecah ya. Nah, kekurangannya itu mudah pecah. Tetapi dia bisa tembus cahaya. Cahayanya itu bisa menembus pada kaca. Terus selanjutnya dibaca ini benda yang terbuat dari logam. Siapa yang mau membaca? Siapa? Monggo, monggo dibaca. Jangan Pak, kecil Pak tulisannya Pak. Kecil. Ataya. Ya, Ataya yuk dibaca yuk Ataya. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, karung, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan menghantar panas yang baik. Nah, itu tadi adalah sifat-sifat benda yang terbuat dari logam. Logam itu contohnya ya besi itu ya. Benda yang terbuat dari logam itu contohnya ada panci, ada sendok makan, sendok sayur. Nah, itu semuanya biasanya terbuat dari logam atau aluminium. Terbuat dari aluminium. Sifatnya itu adalah kuat. Biasanya kalau logam itu kuat dan juga dapat dibentuk. Itu salah satu sifat dari logam. Terus selanjutnya kegiatan. Nah, ini selanjutnya tadi kan kita sudah membahas tentang sifat-sifat benda. Ada benda yang terbuat dari logam, ada benda yang terbuat dari kayu, dari kaca. Nah, itu tadi. Sekarang kegiatannya adalah coba kalian cari benda di sekitar rumahmu dari bahan yang berbeda. Ya coba kalian cari dulu benda di sekitar rumahmu, di sekitarmu ada tidak benda? Meja. Coba ditunjukkan. Yang kecil-kecil saja, coba ditunjukkan di depan kamera. Mas, coba Mas. Ya, yang kecil-kecil saja. Betul, Pak. Coba Mbak siapa ini? Mbak Florinda. Florinda, kamu sudah menemukan apa? Kamu Florinda? Pensil. Florinda. Pensil. Ya, pensil. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Selain pensil ada apa lagi yang kamu temukan?
Selain pensil. Oh, sendok. Ya, sendok. Nah, sendok itu terbuat dari apa? Itu sendok yang kamu pegang itu terbuat dari apa? Logam. Ya, ya. Yang lain silakan diam dulu ya. Yang lain Mbak Humaira dulu. Mbak Humaira. Minum, Mbak. Wah, ya boleh yuk minum dulu kalau mau minum. Pak, minum, Pak. Mbak Florinda. Mbak Florinda. Selain pensil kamu selain untuk pensil tadi kalau terbuat dari apa pensil yang kamu temukan itu? Kayu. Dari kayu, Pak. Kayu ya, itu pensil terbuat dari kayu ya, Mbak Florinda. Itu perbedaannya apa? Kedua benda yang kamu temukan itu Florinda. Florinda? Florinda? Perbedaannya apa, Florinda? Sedangkan sendok terbuat dari logam. Ya, pensil terbuat dari kayu, sedangkan sendok terbuat dari logam. Coba Mbak Ataya, sudah menemukan apa Mbak Ataya? Gelas, Pak. Gelas sama apa? Nah, kalau gelas terbuat dari apa? Gelas? Kaca. Kalau pensil terbuat dari? Kaca, Pak. Kayu. Pensil terbuat dari kayu ya. Nah, itu tadi kalian sudah mencari benda-benda ya, sudah mencari benda-benda di sekitar kalian. Selanjutnya coba dibaca. Coba Mas Dava dibaca ini dari atas, Mas Dava. Yang lain mic-nya dimatikan dulu, coba yang lain mic-nya. Sekarang Mas Dava yang dibuka mic-nya. Dari yang lain. Nah, coba Mas Dava dibaca ya, Mas Dava ini. Gimana, Pak? Dari atas. Dari benda-benda yang dapat kita temukan. Benda-benda yang dapat kita temukan tersebut kita dapat mencari ukuran panjang satuan benda yang dapat diukur panjang. Contohnya adalah pensil, penggaris. Sudah dulu ini. Contoh benda yang dapat diukur itu adalah pensil ya. Ini ada gambar apa ini, Mas Dava? Gambar apa ini? Yang ini gambar apa? Terus yang ini gambar apa? Penggaris. Nah, ini pensil ini dapat diketahui panjangnya. Berapa ini panjangnya ini, Mas Dava? Pensil ini? 6 cm ya. Nah, ini pensil ini panjangnya 6 cm. Coba ini dibaca. Pak. Ya, Mas Gani dibaca ini panjang pensil. Yang lain dimatikan dulu mic-nya. Mas Gani yang dibuka mic-nya. Ya, Mas Gani. Panjang pensil di atas adalah 6 cm. Seperti kita ketahui bahwa sentimeter adalah satuan panjang yang kita kenal semua adalah 7. Berikut ini adalah macam-macam satuan panjang yang ditulis dalam bentuk tangga. Nah, ini sekarang kita akan belajar tentang satuan panjang ya. Satuan panjang yang pertama itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter sampai milimeter ini. Ini namanya semuanya adalah satuan panjang. Dari gambar di samping ini kita dapat melihat bahwa saat turun sini maka akan dikali 10 atau angka nolnya ditambah. Dan saat naik ini maka akan dibagi 10 atau angka nolnya dikurangi. Contohnya ini ada 6 cm sama dengan 600 cm. Dari meter ke cm kan turun.
Dari meter ke sentimeter turun berapa kali? Mas Dava? 2 kali. 2 kali ya. Jadi nolnya ditambah apa dikurangi kalau turun? Nolnya ditambah apa dikurangi? Turun masa dikurangi? Tambah. Nah, ditambah ya. Kalau turun itu nolnya ditambah. Berarti ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 600 cm. 600 cm. Kemudian ini ada contoh lagi. 600 cm sama dengan 6 meter. Dari cm ke meter itu naik apa turun tadi? Siapa yang masih ingat? Naik berapa kali tadi? Naik berapa kali? 2 kali. Berarti nolnya dikurang apa ditambah? Nolnya dikurang apa ditambah? Kurangi. Jadi kalau nolnya dari 600, kalau nolnya dikurangi, berarti dikurangi 2. Jadinya adalah 6 meter. Nah, ini contoh cara menghitung dengan satuan panjang. Sekarang adalah penjumlahan dan pengurangan dengan satuan panjang. Contohnya ini ada 7 cm sama dengan ditambah 2 meter sama dengan berapa cm. Caranya yaitu yang pertama, 2 meter ini kita jadikan centimeter dulu. 2 meter sama dengan 200 cm. Kemudian ini kita tambah dengan angka 700 ini ditambah di sini. Jadi 200 ditambah 700 sama dengan 900. Ada yang bisa menyelesaikan ini? Apa yang bisa menyelesaikan ini siapa? Yang 14 meter ini siapa? Coba Mbak Adilia. Mbak Adilia. Ini berapa jawabannya yang 14? Berapa Amelia? Adilia? Siapa yang bisa kira-kira angkat tangan? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, yang lain. Radit, Pak. Radit, Pak. Ya, Radit. Berapa Radit? Berapa jawabannya ini? Awas ya, yang nomor 1 yang 4. 140 cm, Pak. Bukan, oh. 100, Pak. 100 Pak. Berapa? Berapa Ataya? Ataya berapa? 100. Bukan, bukan 100. Pak. Bukan 100. 1.400. Ya, 1.400 ya. Ini jawabannya itu adalah 1.400 cm. Nah, 1.400. Ini jawabannya ya, karena dari meter ke sentimeter itu turun berapa kali tadi? 2 kali. Nah, kalau turun itu kan nolnya ditambah. Ya, nolnya ditambah. Sekarang yang nomor 2 siapa yang bisa ini nomor 2? Aku, Pak. Mas Radit. Ya, Mas Radit berapa jawabannya? Awas Ludit yang salah Ludit. Meter, Pak. 700 meter, Pak. 700 meter? Ya, Pak. Bukan, loh, masa 700 meter? 800 meter, Pak. 800. 800? Ya, Pak. Bukan 800. Yang pertama itu 500 ini. Coba dengarkan dulu, 500 ini dijadikan meter dulu berapa? 500 cm dijadikan meter. Nah, 5. Nah, kemudian ditambah 3 berapa? Jadi jawabannya 8. Ya, jawabannya adalah 8. Nah, jadi 3 meter ditambah 500 cm jawabannya adalah 8 meter ya. 8 meter. Sekarang selanjutnya. Nah, ini ada kegiatan lagi ya. Ini ada kegiatan lagi, coba kalian pahami dulu ini.
Coba dibaca Mbak. Coba dibaca Mbak Naba, ini dibaca Mbak Yumna. Mbak Yumna. Dua benda yang telah kalian temukan tadi, kemudian ukuran panjangnya menggunakan penggaris. Terus? Setelah menemukan hasilnya, ukuran kedua, jumlah hasil pengurangan tersebut. Jadi kan kalian sudah menemukan benda ya, sudah saya suruh mencari benda. Kemudian ukur penggaris. Nah, menggunakan penggaris. Coba diukur menggunakan penggaris. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Ya. Ada yang sudah, silakan angkat tangan, dipencet dan ini. Nah, dipencet ini ya kalau sudah selesai. Ya, coba. Siapa ini, Mbak Lula? Mbak Lula. Mbak Lula, berapa senti itu panjangnya yang kamu temukan, Mbak Lula? Pensil 15. Pensil 15, terus? Sendok makan 18. Ya, coba dijumlah itu. Kamu jumlah berapa? Coba kamu jumlah berapa, Mbak Lula? Tiga, Pak. Apa hasilnya? Berapa hasilnya jumlah? 3 cm. 3 cm. Berapa tambah berapa tadi itu? Berapa tambah berapa? 19 ditambah 18. Ya, 19 tambah 18. 15, Pak. 19 tambah 15. Ya, sekarang siapa lagi? Oh ya, sekarang coba yang lain. Coba Mas Ibnu. Sudah mengetahui hasilnya, Mas Ibnu? Mas Ibnu? 10 cm, Pak. Berapa sentimeter? 26. Itu yang satunya berapa senti yang satunya? 18. Berapa kalau dijumlah itu? Coba dijumlah. 26. Oh iya, 26. Coba yang lain, siapa yang sudah ketemu? Coba Mas Fauki. Mas Fauki, berapa hasilnya? 33 cm. Sama yang satunya berapa? Yang satunya berapa panjangnya? Sendok 18. Apa kalau dijumlah? 33. Ya, 33 ya. Nah, itu tadi yang sudah belajar cara mengukur panjang benda ya dan satuan panjang. Ya, kita tadi sudah belajar tentang apa kira-kira tadi? Satuan panjang. Ya, satuan panjang lagi. Satuan panjang benda. Satuan panjang benda. Benda. Terus selain satuan panjang apa? Mbak Humaira. Mbak Humaira, coba yang lain mic-nya dimatikan dulu, yang lain mic-nya dimatikan. Mbak Humaira mic-nya dibuka. Mbak Humaira tadi belajar tentang apa tadi? Sifat benda. Terus selain sifat benda apa lagi? Selain sifat benda belajar tentang apa?
Apa? Satuan apa tadi? Satuan benda. Satuan panjang. Tadi kita sudah belajar tentang sifat benda dan satuan panjang. Nah, sekarang Pak Ilham akan memberikan tugas ya. Untuk tugas nanti akan Pak Ilham kirim melalui Google Classroom. Nah, nanti Pak Ilham kirim melalui Google Classroom, nanti Pak Ilham bagikan. Nah, contohnya tugasnya adalah seperti ini, akan Pak Ilham tampilkan dulu. Contohnya adalah seperti ini. Sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah, Pak. Nah, sudah kelihatan ya. Ini nanti adalah lembar kerja peserta didik. Nanti kalian tulis namanya di sini. Misalnya namanya adalah Udin. Nah, terus nomor absennya misalnya 20. Nah, ditulis di sini. Sudah kelihatan kan? Sudah, Pak. Nah, terus nanti setelah itu, nah kalian akan memasangkan. Ini ada benda gelas, pensil, dan sendok. Kalian pasangkan bahan pembuatannya itu apa. Misalnya gelas bahan pembuatannya adalah kayu. Nah, kalian tarik di sini kayu. Nah, ini ya. Kemudian Pak Ilham itu terus ditulis di buku, Pak. enggak, nanti kan Pak Ilham kirim di Google Classroom. Nanti ditunggu saja ya. Nanti ditunggu saja. Dulu Pak, Berapa, Pak? setelah ini ditunggu dulu ya. Pak Ilham sampaikan dulu langkah-langkahnya ya. Ya. Nah, misalnya pensil ini terbuat dari logam, kalian tarik ke sini. Kemudian sendok terbuat dari kaca, nah kalian tarik di sini. Nah, ini ya. Sudah mengerjakan seperti apa yang sudah pernah? Pak. Oh, dulu sudah pernah kan? Sudah pernah ya. Jadi sudah pernah. Ini kan. Nah, sekarang ini ada berhitung ya. Kalian berhitung mengubah satuan panjang. Nah, misalnya ini ada jawaban acaknya, ada jawaban acak. Ini nanti kalian geser. Misalnya jawabannya misalnya 7.000 ditambah 5 meter sama dengan 4.000. Nah, maka kalian geser ke sini. Nah, sini. Terus misalnya ini 1.200 ditambah 32 meter, kalian jawabannya adalah 75. Maka kalian geser ke sini. Nah, sini. Sudah pernah kan dulu? Sudah pernah seperti ini kan? Sudah. Sudah pernah ya. Sudah, Pak. Tugasnya ada 2 ini, nanti Pak Ilham kirim di Google Classroom ya. Nanti Pak Ilham kirim alamat linknya. Nanti kalian boleh saat mengerjakan ini kalian boleh berdiskusi. Diskusinya itu Pak Ilham bagi ya kelompoknya. Untuk kelompoknya itu absen 1 sampai absen 5 itu kelompok 1, absen 6 sampai 10 itu kelompok 2, absen 11 sampai 15 kelompok 3, absen 16 sampai 19 adalah kelompok 4. Nanti kalian bisa berdiskusi melalui telepon, boleh bisa diskusi melalui WA, juga boleh dengan kalian. Aku kelompok mana, Pak? WA-nya lah, Pak. Kelompok WA semua aja, Pak. Enggak punya, Pak. Nanti kelompoknya saya bagi di Google Classroom ya. Nanti saya bagi di Google Classroom itu diamati ya. Kelompoknya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, Bang, aku kelompok mana, Pak? kamu absen berapa? Absen berapa kamu? 9. 9. 9. Berarti kelompok berapa kalau 9 tadi? 1. Kelompok 2. Kelompok 2 absen 6 sampai 10, kelompok 3 absen 11 sampai 15, kelompok 4 absen 16 sampai 19. Nanti untuk daftar kelompoknya saya kirim di Google Classroom ya.
Nah, mungkin ada yang ingin bertanya sebelum Pak Ilham akhiri. Ada yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Tidak ada. Berarti sudah jelas ya? Ya, tidak ada. Jadi nanti kalian silakan mengerjakan tugas ini di lewat Google Classroom. Nanti saya kirim di Google Classroom. Untuk pelajaran untuk pertemuan selanjutnya kalian nanti silakan belajar lagi tentang wujud-wujud benda ya. Wujud benda kan ada benda padat, benda cair dan benda gas. Nah, itu nanti kalian pelajari ya, kalian pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum Pak Ilham akhiri, silakan memimpin doa penutup Mas Mirza. Mas Mirza. Mas Mirza ada tidak? Ada tidak ini? Bisa angkat tangan Mas Mirza. Tahu, Pak. Ada Pak Mirza, Pak. Coba kalau gitu yang memimpin Mas Reno. Mas Reno. Yang lainnya silakan mic-nya ditutup dulu, yang lain mic-nya ditutup. Oke, Pak. Oke, Pak. Yang dibuka Mas Reno, yuk silakan dipimpin. Nanti membaca doa surat wal asri ya, atau surat al-asr seperti biasa. Yuk 1, 2, 3. Mari kita teman-teman akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, sudah ya, terima kasih Mas Reno yang sudah memimpin doa penutup pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita foto dulu bersama-sama. Nah, silakan kameranya semua, videonya dibuka ya. Kita foto dulu bersama-sama ya. Bentar dulu. Semuanya kameranya dibuka dulu. Kameranya. Kamera mana, Pak? Oh, videonya dibuka. Biar semua kelihatan wajahnya. Ya. Kita foto dulu bersama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sudah selesai. Terima kasih semuanya. Terima kasih anak-anak semuanya ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Kalau ada kegiatan, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Jangan minum es dahulu karena ini cuacanya sedang hujan terus. Ya, Pak. Bisa sakit. Mas Radit sudah sembuh belum sakitnya, Mas Radit? Selamat sore anak-anak, istirahat. Iya, terima kasih Pak Tony. Ini ada Pak Tony ya yang menemani kita. Selamat istirahat. Ya, terima kasih Bu Budi, terima kasih juga Bu Budi. Terima kasih Bu Fania dan Bu Novita yang sudah membantu pembelajaran hari ini. Mas Radit sudah sembuh belum, Mas Radit? Ya, Pak. Sudah. Nah, kalau sudah sembuh besok masuk ya Mas Radit ya. Ya, Pak. Mas Radit besok masuk. Ya, Pak. Ya, Mas Radit besok masuk. Silakan kalau mau meninggalkan Google Meet bisa meninggalkan, dipencet tanda merah ini yang mau meninggalkan Google Meet. Apa, Pak? Dadah. Dadah semuanya. Terima kasih semuanya. Dadah. Ya.